Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah hari ini kelihatannya kalian kompak hadir semuanya ya. Oke. Sebelum kita memulai belajar, kalian semuanya udah sarapan terlebih dahulu? Sudah. Oke, bagus. Karena sarapan itu hal yang sangat penting dan akan menentukan semangat kalian belajar pada hari ini. Materi kita hari ini itu tentang strategi belajar, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sebelum pertemuan ini, pertemuan yang lalu kita belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, saya akan bertanya dulu kepada kalian. Cuman jawabannya silahkan kalian ketik di menti.com. Buka menti.com-nya, ketikkan kodenya 89841360. Di sana ada pertanyaan, silahkan kalian jawab. Pertanyaannya yang pertama, apakah kalian pernah belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah? Silakan kalian jawab. Sudah? Oke, hasilnya bisa kelihatan ya di tampilan layar. Selanjutnya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian diharuskan untuk mampu menelaah kebudayaan atau kultur kehidupan masyarakat di Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus mampu menelaah substansi strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang ketiga, kalian harus mampu menelaah konten atau substansi piagam Madinah. Nah, poin 1, 2, 3 ini materi yang harus dikuasai oleh kalian yang tadi menjawab tidak pernah belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah sebelumnya. Biasanya yang ketika SATP-nya di SMP itu tidak akan belajar sejarah kebudayaan Islam secara lebih mendetail. Nah, makanya bagi yang belum pernah belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, kalian hanya diharuskan difokuskan untuk belajar tujuan pembelajaran yang 1, 2, 3. Kalian harus mampu menelaah kehidupan Madinah sebelum Rasul hijrah. Yang kedua, menelaah strategi dakwahnya. Yang ketiga, menelaah substansi piagam Madinah. Adapun kalian yang sudah pernah belajar ketiga poin ini semuanya, maka kalian diharuskan untuk mampu memproyeksikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap konsep strategi dakwah kekinian. Artinya, bagaimana kalian mengkontekstualisasikan, memproyeksikan nilai-nilai strategi dakwah Nabi di Madinah ke dalam strategi dakwah kekinian. Setelah Bapak menganalisis kemampuan awal kalian, karena kalian ada yang pernah belajar tentang materi ini, ada juga yang belum. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar kaliannya.
Bagi yang memiliki gaya belajar visual, dipersilakan untuk bergabung dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu bagi yang memiliki gaya belajar auditori, dan kelompok 5 dan 6 bagi yang memiliki gaya belajar kinestetik. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Perhatikan ya, kelompok sebelah paling kanan saya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan 6 di belakang secara beraturan. Oke, selanjutnya sebelumnya saya akan tayangin videonya terlebih dahulu. Bagi yang kelompok 1-2 silahkan dengarkan video ini. Begini persoalannya, itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, yang pertama, kalian harus menganalisis apa saja kebudayaan Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Poin keempat, ini poin keempat itu adalah bagi kalian yang tadi yang sudah pernah belajar tentang materi ini. Nah, selain daripada tugas yang barusan, kalian harus mampu memproyeksikan nilai-nilai dari strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah ke dalam kehidupan kita hari ini. Nah, sekarang silakan mulai saja diskusinya terlebih dahulu. Silakan. Setelah kalian berdiskusi tentang strategi dakwah Nabi sampai kemudian substansi piagam Madinah, sekarang kalian berdiskusi tentang perencanaan proyek yang akan dilakukan. Proyeknya diberikan waktu 1 minggu. Sekarang kalian harus berdiskusi untuk berupaya menyusun jadwalnya. Dalam 1 minggu ini mau ngapain saja. Proyeknya begini, karena pembelajaran kita tentang strategi dakwah Nabi, dan salah satu yang paling vital dalam strategi dakwah Nabi di Madinah itu adalah pembangunan masjid. Kemudian yang kedua adalah sikap moderatnya Nabi ke kaum-kaum non-muslim. Maka proyeknya itu adalah kalian harus melakukan sebuah penelitian kecil di masjid daerah tempat tinggal kalian. Jadi kalian masuk ke masjid, kalian temui ketua DKM-nya, kemudian mengobrol bagaimana fungsi masjid di daerah tempat kalian. Nah, nanti kemudian kalian hubungkan apakah fungsi masjid di tempat daerah kalian tinggal itu sudah sesuai dengan sebagaimana fungsi masjid yang dibuat dulu pada zaman Nabi, Masjid Nabawi yang mampu mempersatukan umat Madinah, kemudian menjadi pusat aktivitas juga. Nah, nanti kalian itu yang diteliti bagaimana fungsi masjid di daerah kalian. Buat laporan sederhana itu harus selesai pada pertemuan berikutnya gitu. Nah, kemudian khusus bagi yang telah pernah belajar tentang materi strategi dakwah Nabi ini, bukan keharusan tugas proyeknya bukan cuman sampai di sana, tapi harus juga mengemukakan bahwa dakwah yang dilakukan oleh para DKM itu untuk membina umat itu apakah sudah sesuai dengan strategi dakwah Nabi yang dilakukan dulu di Madinah. Nah, kenapa ini penting? Karena begini, Madinah itu dulu plural, tahu plural? Plural itu beraneka ragam. Ada Yahudi, ada non-muslim, ada paganisme, dan sama dengan di Indonesia hari ini. Banyak kan agamanya? Nah, apakah strategi dakwah Nabi Muhammad itu sudah terserap dalam dakwah-dakwah yang dilakukan di masjid-masjid dekat daerah kalian tinggal? Setidaknya tidak ada unsur radikalisme misalkan dalam strategi dakwahnya, karena Rasul kan di Madinah pun menghindari hal itu. Nah, itu yang harus kalian teliti bagi orang atau kalian yang telah pernah belajar strategi dakwah di Madinah. Jadi ingat, ada 2 proyek. Satu proyek untuk semuanya, yaitu kalian harus meneliti masjid di sekitar daerah tempat kalian tinggal. Bagaimana fungsi masjid itu? Apakah sudah seharusnya atau belum? Kemudian yang kedua, bagi kalian yang telah pernah belajar sebelumnya di MTS, kalian harus mampu memproyeksikan nilai-nilai strategi dakwah Rasul itu dalam bentuk kalian lihat
apakah dakwah di masjidnya sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ditunjukkan oleh Rasul ketika dakwah di Madinah atau belum? Gitu. Bisa dipahami kan? Oke, nanti itu silakan sekarang kalian susun dulu jadwalnya, kemudian dilaksanakan atau dilaporkan nanti minggu depan untuk disampaikan secara lisan. Kemudian juga berkasnya tentu dilaporkan. Untuk format laporannya sudah dikirim di Google Form. Nanti kalian isinya di sana seperti biasa. Gitu ya. Kita mau menganalisis masjid yang mana? Ya mungkin masjid di sekitaran sini aja. Oke. Nah kebetulan saya juga deket lah dengan masjid di lokasi di sini. Nah yang bernama masjidnya itu Masjid Al Hikmah. Oke, sambil ditulis aja. Ya terus dia berlokasi di dekat pesantren juga gitu kan yayasan. Nah, Bang Sangran, kan harus ada tentu nih waktunya, jadwalnya teh kapan? Hari Minggu atau hari Minggu? Bagian ibadah. Enggak, aduh hari Minggu aja. Kan sekarang Sabtu besok mendingannya besok. Oke, Sabtu. Ame cepatnya beres. Standby-nya tuh di mana nih? Di 55 weh. Standby dulu 55 kumpul, nanti kita lanjut ke Pasangrahan. Oke, apakah ada kesulitan? Bagaimana? Tidak. Oke. Dimengerti kan maksudnya? Oke. Adik-adik, setelah kalian melakukan penelitian kecil selama 1 minggu ini, sekarang kalian harus mempresentasikannya. Kemudian kelompok yang lain pun mendengarkan presentasi tersebut. Nah, selama presentasi itu, setelah presentasi suatu kelompok yang lain silakan bisa nanya, bisa juga memberikan pendapatnya. Ingatlah, yang bertanya, yang memberikan pendapat itu tentu akan diberikan penilaian yang berbeda, gitu. Nah, dimulai silakan. Mau kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan hasil kerja proyeknya? Saya bersama teman-teman saya sudah melakukan wawancara dengan ketua DKM di tempat saya, yaitu di DKM Hidayatul Ulum. Hasil dari wawancara itu yaitu mengenai salat berjamaah. Alhamdulillah di setiap harinya selalu dipenuhi ramai dengan orang-orang yang selalu berjamaah pada sholat 5 waktu, terutama pada sholat maghrib, subuh, isya selalu ramai. Dan selain digunakan sebagai fasilitas agama ataupun berdakwah, masjid juga digunakan sebagai fasilitas umum. Contohnya misalnya mengumumkan kegiatan gotong royong bersama untuk mengajak masyarakat bergotong royong, misalnya membersihkan jalan ataupun membantu apa saja yang terjadi di wilayah saya. Juga strategi dakwah yang dilakukan di DKM tersebut seperti ada pengajian rutin mingguan, bulanan, ada ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak juga sering mengaji di tempat tersebut. Nah, dalam strategi dakwah di Masjid DKM kami atau terdekat ya, yaitu berdakwahnya itu cukup ya tentang Islam ya, kayak gitu ya, yang menuntut agama Islam itu ya kayak gimana gitu, alhamdulillahnya. Nah, melaksanakan tugas proyek dengan baik, yang pada intinya alhamdulillah juga bahwa masjid-masjid di sekitar tempat kalian tinggal itu telah melaksanakan berbagai kegiatan, bukan hanya sholat berjamaah saja. Nah, meskipun ada yang perlu ditingkatkan, yaitu jamaahnya yang terkesan masih kurang. Nah, itu adalah setelah kalian berdiskusi, Bapak ingin mengecek hasil diskusi kalian dengan mengerjakan tugas lewat kuisis ya. Silakan kodenya dimasukkan, kalian kerjakan di kuisis seperti yang biasa dilakukan. Bapak memberikan apresiasi bagi semua kalian yang telah mengerjakan proyek ini dengan baik. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Setelah kita belajar tentang
strategi dakwah Nabi di Madinah. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang berbagai peristiwa yang terjadi selama Nabi Muhammad dakwah di Madinah. Itu minggu depan. Silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu, baca-baca dari sumber manapun dipersilahkan. Nah, mari kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan doa majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.